Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Petroleum Indonesia. Sore ini saya mau ngasih makan burung kuntul ini dengan via media pakan itu dari kadal. Ini adalah kadal dewasa ya teman-teman. Kalau burung kuntul ini ya, sekali makan bisa 3 ekor kadal dewasa. Seperti ini contohnya ini. Ini adalah kadal-kadal yang nanti akan kita kasih makan ke burung kuntulnya. Aman ya teman-teman. Tidak apa-apa. Ini aman kok dikasihkan ke burungnya. Tuh. Maaf ya, tidak ada unsur penyiksaan. Bagian dari rantai makanan. Inilah kadal yang nanti kita akan kasih makan ke burung kuntulnya. Kita akan tes ya kira-kira gimana. Aslinya dia itu sih di habitatnya makan ikan ya, entah itu yang di air tawar ataupun di dekat muara. Nah gitu, dia itu sukanya aslinya itu ikan seperti itu, tapi kadang juga dia itu makan kodok ataupun bancet. Lihat nih teman-teman, saat makan kadalnya itu lahap ya, langsung dilalap saja tanpa dicabik-cabik, tanpa dipotong-potong. Satu ekor ini bisa mampu 3 ekor atau bahkan bisa 4 ekor kadal dewasa. Jika burung blekok atau kuntul ini memakan kadal dewasa seperti ini, nantinya ya untuk daging-daging dia akan hancur di dalam pencernaannya, tapi untuk sisik-sisiknya nanti dia akan mengumpul lalu dimuntahkan. Begitu juga dengan tulang-tulangnya, nanti tulang dan sisik akan mengumpul lalu dimuntahkan, bukan via pup atau bukan via ini ya, kotoran via via kotoran beol gitu. Yang penting dia itu nanti tulang dan sisiknya akan mengumpul via dimuntahkan, karena kemungkinan jika sisik ataupun tulang-tulang itu nantinya akan jadi sampah terus dibuangnya via dubur, kemungkinan dubur tersebut akan mengalami luka atau lecet-lecet. Jadinya untuk sampah-sampah tulang dan sisik ini dibuangnya via dimuntahkan. Nah, kalau disodorin kadal dewasa lagi seperti ini, dia sudah pada diem, tandanya sudah mulai kenyang atau makanan yang di leher sudah mulai turun ke lambung, ke pencernaannya. Dan sekali lagi ya teman-teman, untuk tembolok burung blekok seperti ini bukan di leher, tapi di dekat pantat ataupun di belakang atau di bawah ini ya teman-teman. Nah disitulah tembolok burung blekok ini berada, karena setiap hewan itu untuk temboloknya itu, untuk hewan-hewan unggas ya, temboloknya itu berbeda-beda. Walaupun burung blekok ini aktif ya, jalan sana sini kemari, tapi saat di atas pohon dia itu selalu menunggu induknya untuk dikasih makan ataupun diloloknya. Dan jangan lupa kalau pelihara burung kuntul seperti ini, usahakan ada kolaman kecil ya, karena burung ini khas identiknya itu suka di perairan atau tempat berair, karena dia itu di alamnya suka makan-makan hewan-hewan yang di air, contohnya seperti itu ikan. Nah tuh, makanya dikasih kolaman seperti ini ya. Kalau ada kolaman seperti ini, dia itu akan ini ya, akan betah. Dia itu akan betah, tidak kemana-mana, pasti dia itu akan di sekitaran kolam seperti ini. Karena dulu saya juga pernah punya yang tinggi ya, dia itu aku kasih di kolam seperti ini, dia itu nggak kemana-mana, pasti dia itu di sekitar kolam ini. Makanya jangan lupa dikasih kolam seperti ini, buat dia itu mungkin entah itu nyari makanan ikan-ikan atau hewan-hewan lain. Kadang juga dia itu untuk mendinginkan badannya ya, biar dia itu tidak terlalu panas. Maka dia itu hidupnya di air-air seperti ini. Jangan lupa kolamnya dikasih ikan,
biar dia itu betah, karena selama dia itu kenyang, tidak kelaparan, dia itu tidak akan minggat ya teman-teman. Dulu aku pernah punya yang kuntul versi warna abu-abu, tinggi sekitar bisa 1 meter lebih dia itu kalau berdiri, bahkan lebih ya, hampir 1,5 meter kalau dia itu berdiri. Nah, aku kasih kolam seperti ini, dia itu betah di sini, nggak kemana-mana, dan juga dia itu posisi kenyang. Makanya dia itu betah di area tempat yang berair seperti ini. Kayak gitu ya teman-teman, jadinya kan seperti seolah di alam. Tuh, sudah mulai belajar berburu atau makan sendiri di alam. Ini adalah lumpur-lumpur dari kolam ya, terdapat ikan-ikan kecilnya. Nampak sedang berburu mencari ikan-ikan kecil ini, burung blekoknya teman-teman. Kita liatin saja ya teman-teman. Tuh, umur segini sudah mulai belajar mencari ikan. Tuh, makan-makan, nggak usah dicarikan makan, tinggal makan sendiri aja itu. Nah, terus bagus. Kayak gini ya teman-teman kalau pelihara. Yang penting ada kolamnya saja sudah aman. Kita tidak perlu repot untuk mencarikan makanannya. Tuh kan, lahap dia makannya. Tuh, tapi yang dua sayang tidak tahu cara belajar berburu, belum tahu. Hanya seekor ini karena dia itu sangat agresif, liar, suka ngejar temennya untuk dipatuk. Ini contoh kolamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, inilah kolam yang habis kita kuras tadi, 4 Mei 2026. Inilah kolam-kolam yang berisikan ikan kecil yang tadi kita sudah kasih, atau tadi kita udah kuras lumpurnya, yang berisikan ikan kecil yang sedang dimakanin oleh burung kuntul tadi. Tuh, sedang proses memakan. Ayo makan lagi, ayo. Tuh teman-teman, nampak sudah lihat ya, ini dia sudah mulai bekerja atau sudah mulai belajar berburu sendiri. Contohnya itu ya, aku kasih lumpur seperti itu, dia sudah mulai mencari ikan-ikan kecil. Padahal dia itu belum bisa terbang. Tuh, udah mulai bisa mencari ikan kecil-kecil. Ini kan bekas lumpur ya, bekas lumpur ini kuras kolamnya. Dan ini ternyata si baby burung kuntul blekoknya sudah mulai latihan belajar berburu. Tuh, udah bisa berburu sendiri teman-teman. Keren pokoknya. Kita tinggal pelihara kolam saja, si burung ini sudah bisa latihan berburu sendiri. Ini di 4 April 2026. Tuh, udah mulai latihan berburu ikan, karena ini kolam lumpur-lumpur habis kita kuras tadi ya teman-teman. Kan banyak ikan-ikan kecilnya tuh lagi dimakanin. Mantap pokoknya itu. Tapi sayang yang dua belum tahu, ini belum tahu berburunya, padahal banyak ini ikan-ikan kecilnya kok dia pada belum tahu tuh. Yang dua tuh malah ngibrit, karena ini terkenalnya liar tuh. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Selamat siang.